Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya Channel. Di kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman semua, kepada sampean-sampean semua, hasil dari penyemprotan saya yang sudah saya lakukan sekitar 10 harian yang lalu ya guys ya. Nah, jadi di sini saya mau menunjukkan hasil akhirnya seperti apa penyemprotan gulma rumput yang sudah saya lakukan. Karena pada video yang dahulu saya sudah menunjukkan hasil penyemprotan yang sudah saya lakukan sekitar 4 hari atau 5 hari. Nah, untuk video kali ini saya mau menunjukkan hasil akhirnya karena saya anggap ini sudah akhir, karena sudah 10 hari. Jadi akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua apa dan bagaimana keadaan rumput yang sudah saya semprot kemarin. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya ini ya. Nah teman-teman, inilah hasil penyemprotan kita yang sudah kita lakukan. Ini sudah sekitar 10 harian yang lalu. Jadi di sini sudah nampak rumputnya, terutama rumput ini kalau saya bilang ini rumput kawatan ya. Jadi yang seperti ini nih. Nah, ini kalau di sini bilangnya rumput kawatan, atau mungkin kalau tempat sampean-sampean semua namanya berbeda ya, mungkin saja karena bisa jadi lain daerah lain penyebutan ya. Tapi saya kira ada banyak kesamaan lah soal penyebutan. Nah, untuk rumput itu sendiri, rumput kawatan sendiri sini sudah bisa saya pastikan ini mati. Walaupun pada batang masih ada yang nampak hijau, tapi ini hanya sementara karena sudah banyak yang dari hijau kemudian dia sudah berwarna agak-agak hijau-hijau lumut. Ini menandakan bahwa proses pembusukan sedang terjadi. Memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi saya kira ini akan mati. Di sini saya menggunakan obat racun rumput sistemik ya, seperti yang sudah saya tunjukkan video sebelumnya di penyemprotan part 1. Untuk rumput jenis tertentu memang kurang efektif ya. Saya tidak tahu apakah memang ini kebal terhadap racun rumput yang sudah saya pakai, atau mungkin saya kurang maksimal dalam penyemprotan. Karena di sini untuk rumput jenis ini ada yang hijau, ada yang sudah menunjukkan tanda-tanda kuning. Ini yang saya anggap ini masih hijau nih ya, masih segar. Nah, nanti akan saya tunjukkan di sisi lain yang sudah kelihatan menguning. Jadi memang dia belum kering, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan mati, seperti daun yang tampak kekuning-kuningan seperti ini ya. Ini rumput ini kalau saya bilang nih namanya dulu waktu saya kecil namanya rumput apa ya? Pokoknya tai babi apalah, kurang tahu seperti itu, tapi begitu penyebutannya. Nah, ini saya rasa ini sebenarnya mati, cuman kalau ada yang hijau ini mungkin karena saya kurang basah ataupun kurang tapis dalam penyemprotan. Jadi ini bisa saya tunjukkan, walaupun dia masih hijau tapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan mati seperti ini. Nah, untuk rumput jenis atau tanaman kayu jenis gulma, jenis kalau yang seperti ini saya bilang ini deluak, yang seperti ini saya bilang deluak. Ini bijinya itu kalau masa kecil saya dulu biasa sering buat main senap-senapan dari bambu. Bijinya bulat-bulat, dia berbentuk dombolan-dombolan. Nah, itu bisa untuk mainan perang-perangan yang pakai senapan bambu. Nah, ini contohnya. Ini saya kira ini matilah.
karena walaupun dia masih hijau tapi sudah kuning. Terus untuk yang jenis dua tadi saya pastikan mati karena daunnya juga sudah kering seperti ini ya teman-teman ya. Ini rasanya saya cukup puas karena saya penyemprotan ini tanpa menggunakan bahan tambahan lain ya teman-teman ya. Jadi murni hanya menggunakan pestisida jenis sistemik dengan merek Roger yang sudah saya tunjukkan pada video saya yang kemarin. Jadi seperti itu. Walaupun banyak yang merekomendasikan untuk penyemprotan gulma dengan racun rumput sistemik ini supaya dicampur dengan seperti DMA. Karena ada yang bilang seperti DMA itu sebagai boosternya, nyawanya dari racun rumput, jadi dia berfungsi untuk membasmi rumput-rumput batang seperti ini. Jadi sebagai tambahan ataupun penguat daripada racun rumput itu sendiri. Wujudnya sendiri saya belum tahu, cuman banyak yang merekomendasikan kepada saya agar saat penyemprotan itu racun rumputnya kita tambahi dengan DMA. Ya mungkin teman-teman semua ada yang tahu DMA seperti apa, seperti itu. Dan untuk rumput yang lain saya kira ini positif matilah ini ya. Kalaupun ada yang mungkin ya hanya faktor ini saja, faktor manusianya saja, sayang saja yang mungkin agak kurang tapis dalam penyemprotan, kurang rata seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak masalah karena rencana saya nanti seandainya ini tidak mati untuk batang rumput yang batang-batang ini rencana saya nanti mau saya bakar. Jadi untuk membunuh gulma yang dia berbatang kayu, kita menggunakan apinya saja. Jadi tidak mati dengan rumputnya, tetap kita akan matikan dengan api. Tentunya setelah kita bersihkan di sela-sela pohon karet seperti ini, biar nanti kalau saya bakar apinya tidak akan mengenai batang karet. Karena kalau sampai mengenai tentunya efeknya ini ya lumayan berpengaruh terhadap getah seperti itu. Nanti bisa-bisa kalau mengenai batang bisa mati ataupun getahnya bisa berkurang. Jadi saya kira ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua yang mungkin mau melakukan pembasmian gulma, penyemprotan terhadap lahan teman-teman semua, entah itu lahan karet ataupun lahan-lahan ladang atau perkebunan yang lain. Di sini saya menggunakan merek Roger. Ini saya bukan promosi, tapi memang saya menggunakan itu dan ini sebagai sharing-sharing saja buat teman-teman semua. Walaupun banyak sekali merek-merek racun rumput yang ada di pasaran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja. Ini sebagai penyempurna dari video saya yang pertama tentang pembasmian gulma, penyemprotan gulma di lahan kebun karet dengan menggunakan racun rumput merek Roger yang sudah saya aplikasikan. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat semua kan. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa memberikan pengetahuan buat teman semua yang saat ini mempunyai ladang yang banyak rumputnya yang ingin disemprot. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.